Hari ini kita ngobrol bersama Yura dan Dona. Mau nanya banyak nih. Pagi-pagi lo masih sangat. Kok tuh biasanya lu hujan. perkenalkan Yura adalah seorang apa gitu. Kan pasti dua-duanya orang udah pada tahu. Yura seorang istri dari fans MU. Masa dibahas itu ya? Itu predikatnya. Karena Bener, tiap sekarang kali dia lewat takut ya. FYP Kenapa ya? itu selalu dia sedang sebel sama kelakuan lu. Itu dia jahil sebenarnya. Jahil. Dia yang jahil. Ya tapi nggak apa-apa, di kantor ini si Fadil juga fans MU. Bro. Oh, iya. Iya. Wow. Dulu dia ceria dulu pas dia masuk. Iya kok kelihatan Dia- sekarang agak murah. Iya. Lu udah berapa gitu ya. lama sama Radit? 8 tahun. Iya, Masih bisa lah. sisa ceria lah itu. Masih bisa ceria lah itu. Iya, ini juga Tapi- agak kayak sendu. Jujur ya, gue ngikutin bola, tapi nggak punya tim favorit. Ya. Gue main football manager, Kamu game-game dong? bola. Lu Enggak, juga? Oh, beda. Dulu gue main football manager banget. Gue tuh main game banget, Tit. Kayak gue Oh. pernah cerita. Cuman sekarang gue gak berani main game terlalu banyak. Karena jadi ini ya. Jadi Karena gue tuh kesedot kalau ya. sekalinya main game, gue tuh harus jadi nomor 1 gitu loh. Iya, iya, iya. ambisius iya. ya. Gue into banget, jadi waktu Bener. gue habis. Apalagi football manager itu game penyembah iblis itu. Ya, Kita menjual diri kita ke game itu. ya. Wah, Nggak bisa itu, nggak bisa. Dan jiwa raga. Dan jiwa raga. Nah, itu zaman-zaman football manager gue masih suka tuh pegang MU. Karena kalau lagi pengen main yang gampang gitu. Jadi megang MU karena udah pasti menang. Jago-jago. Pasti. Jago-jago. Pada kenyataannya? Sekarang. Dulu emang Iya jago loh. banget. Tapi lo tahu itu nggak? Kalau MU tuh zaman dulu itu sejago itu. Enggak. Oh, nggak tahu. Enggak tahu. Sama sekali nggak punya Sampai sekarang konteks dia gitu. ceritain itu ke aku dulu tuh ya. Tiap misalnya kalah tuh dia kan bilang dulu tuh ya, dulu tuh. Kan dulu, aku tuh gak tahu. Bener. Dit, Kayak bohong. awal-awal dia jahil sama gua. Dia berpikir MU itu adalah tim biasa aja. Awal-awal Nggak gitu. tahu. Iya, dia tuh Ya, suka Persi, MU Persija gitu loh. MU jelek gitu. Sampai akhirnya dia ngerasain sendiri di DM-nya banyak yang nge-DM dia fans MU semua. Dia baru sayang apa ini? Apa ini? Enggak, gimana awalnya gimana Nggak pas tahu. dia tahu Awalnya tuh kenyataan itu? cuman karena dia tahu gue suka MU terus kalah gue bete. Dia kalah ngejek-jelekin bete. aja, ngejek-jelekin. Oh, ngejek-jelekin. Jahil Wah, lah MU, gua wah, jadi MU dia. apa sih MU? Tim apa sih tim apa? Lalu? Pas dia tahu, Kak jangan gitu Kak MU, Kak gitu Kak. Fansnya marah. Dia lempar. Lempar apa aja ini siapa? Tahu itu banyak berapa banget. tahun lalu? Ya pas kita nikah aja. Ya, Iya. which is belum ada berapa? Iya, 2 tahun 8 tahun, lah. 7 tahun 2 belum ada tahun. kan? Belum. Iya. Nikah 4 tahun. Artinya kan artinya penerimaannya mungkin belum. Karena makin tahun makin sering kalah. Itu dia. Kan makin sini Pak. Tahun ini Sekarang kayak coba tanya sekarang dong. Tahun ini apa yang terjadi? kayak sampah. Kok bisa ya? Nggak tahu. Kok bisa? Padahal itu tim ditinggalin Alex Ferguson, oke tuh kan. Terus penerusnya itu yang dia rekomendasi langsung. Siapa ya dulu? David Moyes. Nah, Oh, Moyes. menurut gue itu letak kesalahannya. Karena Si paham. Mungkin banyak pecinta MU. Udah kamu Ya, diem aja. nggak Kamu tahu. nggak tahu ini. mungkin banyak. Menurut gua kesalahan MU itu adalah mempertahankan Sir Alex Ferguson. Gua sayang banget sama Sir Alex. Dia kan sempat pensiun, terus mainnya kurang, masuk lagi, bener nggak? Lu tahu nggak sebelum Sir Alex pensiun, itu Pep tuh sudah mau tanda tangan untuk MU. Pep Oh, Guardiola, iya. Sir Tahu Alex nggak Sir menolak. Alex Ferguson? Tahu mereka tahu. Iya, Sir Alex Tahu Guardiola kan? aku. Pep Tadi Guardiola tahu. ya? Pep Guardiola tahu. Tahu. Siapa? Cari di Google. Iya, bisa di Google, bisa Ya di itu Google. ada kesannya tuh akhirnya sekarang semua beberapa pecinta MU mengerti bahwa kayaknya Sir Alex nggak mau legasinya di ada aduk-aduk orang yang gitu. lebih Oh, masa? rasanya seperti itu sampai sekarang kan akhirnya dipecat. Tapi lo sukanya siapa? Nggak ada tim favorit gue. Nggak ada ya? Nggak, makanya semua orang ngerasa gue aneh. Karena suka ngikutin bola, suka main game bola, tapi nggak punya tim pegangan tuh nggak ada gitu. Semua orang juga ngerasa gue aneh karena gue nontonin semua pertandingan sepak bola. Gue suka City, gue suka Arsenal. Oh, gitu? Gue yang suka. Suka tuh suka nonton Suka atau? nonton ya. Maksudnya suka gue nonton, kayak ya. misalnya zamannya di zaman gue itu rivalnya adalah Arsenal.
Gue mengagumi sekali permainan Arsenal zaman Thierry Henry. Iya, pas Bergkamp. Wenger masih pegang lah ya. Wenger pegang tuh bagus banget mainnya menurut gue. Menurut orang tuh kayak, lu kok aneh sih? Lu suka MU tapi lu nontonin Arsenal juga. Tapi menurut gue ya sepak bola tuh indah aja. Lo mau call a friend nggak biar tahu itu tadi apa tapi semua? Tapi lo lihat FYP apa gue sama Dona tuh apa yang lo lihat? Ya itu ada yang di antara kayak sayang ini lagu aku terus lu nangis yang daur hidup itu tiba-tiba muncul lah tiba-tiba lu ngeledekin dia lihat nih yang dia apa nutupin kaos atau apa itu ya pokoknya lu sedih Lu harus denger Sumpah. gue baru kemarin diceritain sama dia jadi nyokap bokapnya dia tuh datang ke rumah kita lah beberapa kan minggu kita kemarin. dia di Bandung kan, terus gue stay di sini jadi jauh lah, jarang ketemu. Biasanya ketemu tuh paling 2 bulan sekali atau sebulan sekali, atau kalau misalnya gue lagi ada acara dia datanglah mereka ke rumah kan. Oke, ini mertua nih ya. Mamaku, nyokap, papaku. nyokap, Dan nyokap kita sama tuh kalau misalnya mereka datang ke rumah gue tuh suka deep talk, Oke. karena udah lama ketemu kan, jadi cerita apa segala macam. Biasanya deep talk tuh bisa jadi mulai dari jam 8 malam selesai sampai jam 3 subuh. Oke. Ceritain kehidupan dan segala macam. Gokil. Terus makin malam biasanya ngomongnya makin deep dong. Masuklah kita ngobrolan deep gitu. Jam 2 terus bapak awal dimulai dari bapakku bilang, singkat cerita pokoknya bilang gini, Neng jangan lupa ya pikirin soal apa gitu. Apa? Ya ke depan gitu. Apa ke depan tuh? Nah bapakku tuh sama mamaku tuh tipe yang gak enakan gitu kalau ngomong sama aku. Iya. Kalau ada sesuatu hati-hati banget, takut gimana gitu. Terus aku tembak aja, anak, aku bilang gitu kan. Iya, ada bapak tuh nggak enak ngomongnya sama Neng. Ya dipikirkan ke masa depan, ngomongin anak pas. Terus aku bilang sama bapakku, Pak kalau misalnya mau doain aku tentang anak apa segala macam, nggak apa-apa, aku terbuka banget. Aku bilang nggak usah takut untuk ngomong, apa adanya aja ngobrol gitu. Oh iya gitu. Terus bapakku doain lah semoga aku gini ada soal anak gitu kan. Udah mulai deep kan? Udah. Itu kan mulai sesuatu yang menurut bapakku dan mamaku tuh agak sulit untuk ngobrol sama aku soal itu. Bener. Terus mamaku di samping, kamu harus tahu bentukannya mamaku tuh kan lucu, gemas, gembul gitu kan. Terus di samping, mama tuh sebenarnya juga pengen ada yang diobrolin sama Neng, kata mamaku gitu. Iya tuh, tapi mama tuh bingung ngomongnya gimana ya sama gitu. Neng. Gitu. Karena kan udah habis ngomongin soal anak, habis itu mama berarti kan kayaknya gitu, mau lebih deep lagi gitu kan. Lebih deep lagi, udah mau 2:30 subuh nih. Mama tuh sebenarnya ada pengen ngomongin sama Neng, tapi gimana ya ngomongnya? Gak apa-apa mah, kayak bapak aja tadi apa aja nih terbuka kok mama mau ngomong. Karena aku dari kecil emang biasa open sama mama papaku. Mama tuh tiap malam teh tahajud berdoa sambil nangis. Ya Allah, kata mama aku. Mama teh berdoa semoga ya Allah, semoga Neng teh suka sama MU. 2:30 subuh Radit, di antara deep talk kita dia nangis. Masalahnya ya Allah, mama bukan itu doang, tapi dia doanya. Semoga doa malamnya itu loh. Suka sama MU. Dia nangis beneran di depan aku. Kenapa? Kenapa dia bilang kayak gitu? shock gitu, kenapa? Ya, Neng namanya mah rumah tangga ya Neng. Mama juga dulu belajar mencintai apa yang Bapak cintai. Bapak juga belajar mencintai apa yang Mama cintai. Neng juga nggak apa-apa atuh Neng kalau Neng suka MU. Mama tuh bilang sama Bapak, katanya, Bapak kumaha iya rumah tangga anak-anak kita. Jadi dia karena dia cuma ngeliat di sosial media. Terus dia ngerasa rumah tangga kita tuh rusak, berantem gara-gara MU. Jadi mama aku ngeliat itu terus kalau bapak aku kan udah open gitu kan. Terus bapak aku tuh, Mama itu tuh cuman bercanda, itu Neng sama Dora tuh jail-jailan aja. Mama mah nggak percaya. tapi jadi bokap, dia serius, jadi dia mendalami sekali tentang MU ini mamaku tuh. Karena dia cuma ngeliat. Iya. Dia pikir ini serius. Iya, dia pikir tuh kita berantem gitu. terus gara-gara MU. Nggak apa-apa tuh Neng, kalau Neng suka MU tuh yang penting Dona juga seneng. Karena Dona juga mau belajar tenis gara-gara Dona kan nggak suka tenis. Cuma dia mau suka tenis gara-gara aku suka tenis. Neng juga tuh gantian, jadi Neng juga nggak apa-apa dan suka MU. Kata mama gitu sambil nangis. Radit 2:30 subuh lagi deep talk gimana, terus aku, Mama aku mau cuma jailin Dona, mau cuma bercanda, jangan diambil. Terus aku
ceritain, jelasin lah itu tuh ya aku jalan-jalan aku aja sama Dona. Sampai akhirnya gue bilang juga, iya mama, Dona mah nggak apa-apa gitu. Dona juga ngerti, Neng mah jahil aja. Ada lo di antara nangis-nangis itu ada. Belum. Gue lagi di kamar. Lagi menangisi pertandingan ya. Gue lagi main PS. Lagi main PS. Besoknya dia setelah cerita malam-malamnya pas ke kamar dia cerita, gue kaget. Besok gue jelasin ke nyokapnya. Ma, Dona nggak apa-apa. Dona ngerti itu Neng cuma jahil aja. Oh gitu, cuma jahil aja. Iya mama. Oh itu tuh ternyata cuma bercanda aja jahil gitu. Oh terus mama lihat lagi Instagram aku, TikTok aku. Kontennya. Jadi lucu geningnya sekarang mah gitu. Jadi ternyata selama berapa bulan ini tuh kata bapakku, iya mama tuh itu Neng, mama tuh tiap malam tuh nangis tahajud supaya Neng suka MU kata gitu. Terus pas aku bilang kalau itu bercanda tau nggak? Mama aku lagi, kita ngobrol di meja makan gini kan. Terus mama udah itu bercanda. Terus mama aku tiba-tiba gini. Oh gitu Neng, tuh Ari mama udah denger langsung dari mulut Neng mah percaya. Terus kayak alhamdulillah ya Allah cuma bercanda gitu. Kocak juga ya nyokap. Iya, kocak banget. Emang gitu nyokap. Kocak banget. Iya. Tapi lu begitu dia nangis segala macam, bokap cuman ngelihat aja. Ya bapakku mah udah ketawa, ya mama udah dikasih tahu sama bapak dari kemarin tuh bercanda kali mah gitu. Dia pakai jersey Liverpool nggak? Ternyata bokap dia suka Liverpool, musuh abadi itu. Lucu banget tuh mama aku, kita ngakak total sih. Aku di situ ngakak banget. Tapi ketika nyokap bilang gitu, lu sebenarnya pernah nggak terbesit sedikit aja untuk lo memahami MU dan mau suka ke itu? Ada nggak sedikit aja gitu? Bahkan sebelum nyokap bilang kayak apa sih nih MU ini, gue pengen tahu sejarahnya. Kita juga jadi pengen tahu kan, jadi nonton bareng. Pas nonton tuh tetap emosi kan dia, tiap nonton tuh marah. Tapi dia beneran baper ya? Ih total banget. Lu baper banget memang. Kamu baper nggak? Dia baper. Sebenarnya biasa aja sih. Hey, biasanya di mata kamu ya. Di mata aku tetap kamu. Gua tuh at least gue ngerasa biasa aja. Mungkin itu pembelaan dari gue. Tapi sekarang gue tuh kayak punya false belief, Dit. Jadi yang awalnya tuh gue nonton tuh biasa aja, paling kesel, tapi gue nggak pernah perlihatkan, wah kesel gimana. Tapi setelah dia bikin konten-konten itu dan bilang gue kesel, marah-marah terus, setiap nonton tuh gue jadi kesel, mau marah. Setiap gue mau marah tuh kayak, kenapa gue jadi marah ya? Gue jadi ada false belief. Iya, kesugesti. Gara-gara konten-konten itu gue jadi kesugesti. Iya. Tapi ini argumen gue ya, menurut gue. Dulu tuh apalagi Panji kan temen gue, dia suka banget MU. Setiap akhir musim itu pasti MU yang menang gitu. Ya mayoritas MU menang lah, zaman-zaman kebanggaan dulu itu. Nah dia selalu mengakhiri blognya di akhir musim Premier League itu dengan nulis MU menang lagi. Semua tim bilang kita coba tahun depan boleh, tapi kita juga mau coba tahun depan dan kita akan menang juga gitu. Jadi fans MU itu termasuk Panji waktu itu kayak kita selalu juara. Nah menurut gua ini kayaknya kesempatan yang dulu-dulu ini diledek-ledekin. Ledekin balik. Jadi kayaknya kena juga tuh. Termasuk si Fadil tuh, gue suka ledekin juga. Kemarin gue dikasih surprise sama istri gue. Kita ke Bali, di traktir makan sama istri gue. Masuk ke gua Pak, ke gua Bu, kok jadi Pak sih? Ke gua Bu, masuk ke gua, masuk ke gua ke bawah. Terus itu gua semua gitu. Terus gue videoin kan, wah ini tempat apa sayang gitu, kamu bawa aku kemana? Kita mau makan di dalam gua, gue bilang gitu. Kan gue post di IG story, ya gue berharap DM gue kayak, bang itu di mana sekarang? Itu isinya ada fans MU bang, ada fans MU nggak? Biasanya masuk ke gua, ngumpet. Iya kan? Iya kan lagi. Iya, soalnya banyak yang bilang udah Dona diem aja di gua gitu kemarin. Dia yang bikin kesel tuh karena dia bikin konten konten MU itu. Setiap gua manggung tuh nanya tentang MU. Sekarang di mana-mana tuh biasanya kan kayak, bang gua denger lagu lo gitu. Karena tuh enggak. Bang Dona ya? MU gimana bang? MU gimana bang? Ya gue juga, maksudnya nggak ada Dona. Gue lagi di bandara kemana manggung, kok Yora Barca kalah, Barca menang. Barca, terus MU kalah, terus kalau MU kalah gitu laporan ke gue udah biasa, tapi tiba-tiba ada tim Barcelona lain juga lapor ada Barca, kok City kalah, loh itu kenapa City, kenapa ya? Nggak tahu juga itu. Iya orang-orang jadi laporan aja. Ada fenomena menarik sekali setelah kita balas-balasan jahil-jahilan, terus gue bikinin logo dia Yura United, tahu itu jadi rame. Gue pikir tuh itu akan hanya nempel ke fans MU aja, ternyata tidak. Banyak fans-fans lain yang ikut seneng akan konten itu karena itu sangat relate mereka dengan istri-istri mereka. Dan kata-kata United itu kayaknya mempersatukan. Gue
aneh, lumayan bingung tapi kenyataannya gitu ya. Fans Real Madrid, fans Liverpool, Arsenal. Jadi bersatu kalau yang aku manggung sekarang, itu tuh fans entah bola mana dari grup mana tuh ikut. Oh, bawa bendera. Kita lapor. Bendera Barcelona. Misalnya semalamnya habis ada tanding apa, padahal bukan MU yang main, mereka lapor juga, teriak-teriak gitu dia di panggung. Dianya nggak ngerti. Iya. Jadi lo menyikapi dia nonton MU sekarang diem aja. Sebenarnya gimana? Karena gue ada temen nih. Tahu ini nggak sih Mbak Likwina Hananto? Tahu Mbak Likwina Hananto kan suaminya si Mas Dondi tuh, dia fans berat Liverpool. Oke. Nah itu yang musim-musim sebelumnya, ini Liverpool lagi jago nih. Tapi musim sebelumnya juga kalah-kalah mulu tuh. Terus dia sampai bikin tips di Twitter cara menyikapi suami Liverpoolian. Pokoknya kalau Liverpool menang, gak usah diajak ngomong. Kalau Liverpool lagi tanding, gak usah diajak ngomong karena moodnya pasti jelek apa segala macam. Iya banget, sumpah. Bener. Iya gitu juga ya. Bener. Kalau pas dia udah kayak kegolan sama lawan gitu, kita lagi mau bahas apa tuh dia bisa rungsing aja gitu. Iya. Padahal nggak ada konteksnya sama bola, dia tetap sebel emosi gitu sama aku kan. Iya kan tim kesayangan sih ya. Gitu. Tapi lo udah pernah ke sana Old Trafford itu? Ih, Februari ini gue kesana. Jadi kemarin dengerin. Jadi kemarin gue kan anniversary ya. Oke. Anniversary pernikahan ke 4 tahun. Gokil. Dia tuh nggak ya selama kita ulang tahun pernikahan nggak pernah ada hadiah-hadiah apa ya, terus tiba-tiba kemarin aku mau kasih kamu hadiah. Apa? Dia mau ngasih hadiah. Iya, tumen-tumenan banget. Terus dia mau kasih hadiah kita nonton itu nanti ke Old Trafford. Itu hadiah itu. Hadiah anniversary. Terus aku bilang kayak, hah? Itu apa hadiah? Terus terus aku bilang kalau hadiah anniversary itu harusnya dua-duanya happy lah, ini Nah, kita nonton, dengerin ya Radit ya. Kita nonton di rumah aja, dia rungsinya kayak gitu. Kalau kita nontonnya live, ada orang supporternya yang emosian segala macam segitu banyak. Apa gimana? Hadiah anniversary gimana gitu. Tapi ya. Kalau main di Old Trafford tuh terkenal angker kan, Old Trafford itu. Jadi angker tuh apanya, hantu atau bukan. Ada 40 jin di situ kan. bukan. Jadi kalau tim lawan main ke sana, itu hawanya beda. Jadi mereka biasanya suka kalah tim lawan. Oh, karena di kandang. Tapi kalau lu udah anniversary, dia udah kasih tiket apa segala macam nonton di sana di kandangnya MU dan kalah hari itu. Nah, gue nggak tahu deh itu apa yang terjadi. Lu masih udah ngamut dia. Juga ya. Tapi gue berdoa semoga menang. Bayangin, kita udah jauh-jauh ke sana, hadiah anniversary, kalau kalah gimana? Kan? Jadi aku berdoa mudah-mudahan menang sih. Nanti Februari kita ke sana. Pas tanding lawan siapa? Tahu nggak? Ipswich. Seharusnya menang. Kemarin kalah sih. Ayo deg-degan gimana nih? Udah. Pernikahan kita gimana? Nanti mama aku nangis-nangis lagi di rumah. Takjub lagi. Di atas kertas sih menang, di atas kertas ya. Ya harusnya sih menang. Oh dia udah nggak pede. Kemarin aja tanding lawan siapa yang seri itu Liverpool ya? Liverpool. Itu aja udah kayak takut. Aku takut banget. Tapi oke lah. Nah, untung seri, kalau kalah sih dia. Lu takut nggak sebelum itu tanding match? Iya, udah pasti kalah aja sih. Iya, gue udah bilang sayang aku takut. Iya, diajak ngomong diem aja. Aku takut. Gitu. Sayang aku takut. Dia beneran nonton takut. Bola aku takut. Beneran loh itu. Iya. Sampai akhirnya seri itu gue kayak, ini seri kok rasanya kayak menang ya. Emang udah sejelek itu ya tim gue gitu loh. Tim gue sejelek itu ya gitu. Tapi ada hubungannya nggak ini segala macam soal ceng-cengan bola gitu-gitu ke proses kreatif bikin lagu, terus persiapan panggung, apa emang lepas aja ini? Emang selipan dia antara kehidupan kreatif kalian ya apa gimana tuh? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Dia mau nyari nggak dapet. Nggak ada. Karena kan sekarang lagi nyiapin ini konser Bingah ya. Betul. Kalau Yura ya. Ih, seru deh. 2 Februari. 2 Februari ini jadi konser terbesar sepanjang karir musik aku sih. 2 Februari ini pas kalian ke Inggris kan? Kan Februari kan. Jadi di Istora nonton pakai big screen adalah reaksi Dona ketika MU kalah. Semuanya. Bukan. Yura ini konser paling gede.
Iya, ini konser terbesar sepanjang karir aku sih. Gimana ininya? Gimana nyiapinnya, konsepnya seperti apa? Itu gimana? Jadi ini tuh konser Bingah namanya. Jadi perjalanan karir aku udah 10 tahun. Jadi konser Bingah ini sebagai perayaan. Perayaan ini bukan hanya untuk aku, tapi perayaan untuk semua teman-teman pendengar karya musik aku yang sudah menjadikan karya-karya lagu aku tuh jadi bagian dari hidup teman-teman gitu. Oke. Bingah itu bahasa Sunda, Radit. Artinya? Bingah itu artinya adalah bahagia. Oh itu? Iya. Ada spesifiknya nggak? Misalnya bahagia dengan apa? Bahagia lebih dalam lagi. Beda kan? Senang sama bahagia itu menurut aku beda. Kalau senang itu sementara, tapi kalau bahagia itu bisa everlasting gitu. Bener. Ya nah kan? Bingah ini? Nah Bingah ini dalam bahasa Sunda artinya bahagia. Biasanya seringkali kata Bingah ini diucapkan saat kita turut berbahagia juga atas kebahagiaan orang lain. Biasanya kalau bahasa Sunda gini, ngiring Bingah Radit gitu. Misalnya ada orang yang menikah atau memasuki jenjang yang baru, memasuki fase yang baru atau punya anak atau masuk ke fase yang lebih besar lagi tuh orang-orang selalu bilang dalam orang Sunda tuh ngiring Bingah gitu. Ngiring Bingah. Ngiringnya ikut. Ngiring itu turut berbahagia gitu mungkin bahasa Indonesianya. Jadi kenapa katanya Bingah? Satu karena ini ada perayaan 10 tahun dan ini adalah jadi masuk fase ke tahun-tahun berikutnya lagi. Jadi pengennya perayaan kebahagiaan bukan hanya untuk aku tapi juga untuk pendengar karya-karya aku gitu. Deg-degan nggak pas awal? Deg-degan ya. Sekarang deg-degan banget. Terutama ini kan udah sold out ya. Udah sold out. Itu ngisi Istora tuh gokil loh. Berapa tiket? Berapa ribu? 6.500 tiket. Udah sold out, alhamdulillah. Itu ada deg-degan nggak? Karena gue kan gue stand up comedian. Iya. Terus gue lagi ada project musik juga iseng-iseng tuh. Gue banyak nanya dia waktu dia datang ke sini tuh. Nah terus udah rilis kan. Terus kemarin kita mau bikin kayak nongkrong bareng sambil nyanyi kecil-kecilan, main musik kecil. Itu gue buka tiket 150 orang. Itu ya deg-degannya kayak ada nggak ya mau nonton? Itu sama saya. Tenang Yura. Ya gue juga gitu tiap mau bikin konser. Waktu itu kan pertunjukan Tutur Batin yang tahun kemarin perayaan rilis album itu juga kayak orang ada yang mau nonton itu ya? Berapa Gitu. kalau Tutur Batin? Itu 4.500. Itu juga sold out dalam waktu 2 jam waktu itu. 5 menit udah full book semua. Iya. Terus gimana itu 4.500? Iya itu juga gimana? Aku juga bingung kayak. Terus aku kemarin juga pas mau bikin konser Bingah ini sebenarnya tim tuh udah kita bikin 2 kali show deh. Karena ngelihat dari yang kemarin pertunjukan Tutur Batin 5 menit udah full Gila full sih. book, 2 jam udah sold out. Terus yang ini kayak itu kan tahun kemarin. Terus aku bilang aduh udah satu show aja deh. Terus aku kayak emang gak ada yang mau nonton, emang gak ada yang mau beli lah. Terus tiba-tiba sold out tuh, makanya tim tuh kayak tuh kan mending 2 show gitu. Tapi karena udah di setnya satu. Iya udah di setnya satu jadi 1 kali show. 6.500 gokil. Terus yang beda mungkin nggak tahu, mungkin Radit relate nggak ya sama aku juga, karena ini tuh konsernya aku bikinnya jam 3 sore. Konser jam 3 kan sore. Biasanya ini cukup menurut aku jadi unik karena biasanya acara festival musik kan jam 7 atau jam 8 malam gitu mulainya. Stand up aja malam juga. Iya, kalau aku jam 3 sore karena fenomena entah apa yang terjadi ini di belakangan dan juga MU lagu aku Dunia Tipu-Tipu, setiap aku manggung tuh yang nonton banyaknya family, malah anak-anak TK, anak-anak SD gitu. Terus yang ketemu aku banyaknya anak-anak, jadi banyak pesan-pesan lagu aku juga yang universal kan sebenarnya, lagu anak juga ada gitu. Jadi aku bikinnya sore deh. Terus enak gak sih sebagai kaum introvert tuh beres jam 3 terus 5:30 udah beres. Terus udah jadi beres maghrib tuh kita udah pulang ke rumah. Atau kalau mau makan malam sama keluarga tuh masih ada waktu untuk bisa hangat-hangat bareng sama keluarga gitu. Jadi gue bikinnya sore. Oh, itu pas ngomong ke tim jam 3 sore gitu ada penolakan gak? Kayak ngapain jam 3 sore gitu? Nanya semuanya. Kenapa gitu. Terus banyak tim Yura kan yang umurnya udah agak lumayan juga. Terus gue bilang ke timnya, coba bayangin setiap lu nonton konser mulai jam let's say jam 7 Teng. Rata-rata 7:30 biasanya. Beres jam 11, jam 11:30. Capek nggak lu? Iya sih gue capek, jam 10, jam 11 tuh udah mulai lelah badannya. Ngantuk lah. Nah, coba bayangin sekarang mulai jam 3. Jam 5:30 udah beres deh gitu. Jam 5:30 udah beres. Happy nggak lu? Ya juga ya, happy juga ya. Benar sih, menarik sih. Kan apalagi nama judul konsernya kan Bingah, pengennya bahagia. Jadi keluar tuh bukan capek gitu loh, tapi
udah mah hangat, terus bahagia banget gitu. Dan kalau aku tuh pengennya emang teman-teman yang datang ke konser aku pulang konsernya tuh bisa punya waktu di hari tersebut tuh setelah menyerap energi dari konser tuh mereka bisa lebih hangat lagi sama orang-orang yang mereka cinta, bisa datang sama ibunya, sama keluarganya. Jadi masih punya family time gitu di hari tersebut malam. Minimal makan bareng kan? Makan malam kan? Iya. Kebayangnya sih gitu. Oke, nah ini dari satu konser ini semua lagu mau dibawain kah atau mau gimana? Iya, dari album 1, album 2, album 3, album Yura, album Merakit, album Tutur Batin dibawain. Berarti full the whole 3 album itu? Iya, dalam waktu 2,5 jam. Iya, seru banget. Persiapannya gimana? Dia udah mulai itu nggak? Mulai kayak tegang apa nih gimana? Yang tadi lu bilang karena 3 album itu cukup banyak lagunya, berarti which is 30 something lagunya. Iya, 30-an lah. Sedangkan kita kan punya apa, kayak misalnya lu bikin setlist, lu udah poin-poin apa, jokes apa aja yang mau lu bawain gitu loh. Iya. Tapi kan nggak mungkin lu bawain semuanya gitu loh. Ini tuh dia deg-degannya kayak nentuin ini lagu ini aduh pengen dibawain lagu yang ini, aduh gimana ya, yang bingung pemilihan lagunya kalau dia. Jadi akhirnya kan dibawain semua nggak? Akhirnya kita ramu. Ada beberapa yang kita medley, ada beberapa yang jadi ada item kejutan juga di sana. Ya pokoknya ada surprise-nya. Ya gitulah pokoknya. Ya dia mulai makin deg-degan sih. Ya dan kita bawain lagu baru juga nanti ada di situ kan. Mau di-spill lagu baru di konsernya. Iya. Dia terlihat genuinely excited ya. Iya, dia seneng banget ya. Karena dia nggak nyangka tiba-tiba sold out. Iya. Gitu. 6.500 sih gila sih. Iya. Apalagi tahun lalu lo baru jual 4.500 kan. Iya. Berarti kan itu poolnya banyak banget. Iya, poolnya banyak dan memang nanti konsepnya juga tradisional gitu. Jadi aku mengusung banyak ornamen tradisional di dalamnya dan magis deh rasanya. Jadi dari 6.800 sekian, 6.500 tuh sebenarnya kita tuh udah ngasih beberapa alokasi tiket untuk kita kasih ke teman-teman dan keluarga sebenarnya. Iya, teman-teman pribadi gitu. Teman-teman pribadi dan keluarga gitu. Cuman anehnya teman-teman dan keluarga ini mereka pada beli juga ternyata. Mau support. Jadi udah pas mau dikasih, gue udah beli. Jadi ada beberapa tiket yang akhirnya nanti kita akan kasih ke teman-teman. Belum tahu gimana caranya, cuman kita akan kasih. Mau giveaway? Ya, giveaway. Bentuknya nanti giveaway. Di IG lu sama. Belum tahu tahu di mananya. Oke. Gitu. Wah, ini berarti kesempatan ya buat yang lagi nonton ya. Kesempatan untuk nanti ikut giveaway. Sekalian gue mau ngajakin, gue tahu. Beberapa tahun kemarin gue ngajakin lu juga kan waktu Yura ke podcast lu. Oh iya. Cuman lu kan masih mageran banget tuh. Iya. Yang sekarang kan yang gue tahu, lu udah mulai keluar, ngobrol sama orang. Iya kan. Acaranya juga sore-sore. Acaranya sore, betul. Jalurnya gue siapin deh, biar lu bisa ketemu orang lain. Gini, gue pengen banget dateng, terutama sore. Dan lu bilang tadi buat anak-anak juga, kan? Anak gue suka soalnya nonton acara-acara. Jadi kayak misalnya musikal atau apa suka. Gue tertarik nanti ada konsep musikalnya juga di dalamnya. Iya. Nah, tapi tiap weekend gue stand up. Lu lagi tour juga ya? Gue lagi tour. Cerita sialku ya? Iya. Nah kan lu nawarin gue nih. Boleh nggak kalau gue tawarin ke Anissa? Boleh dong. Boleh banget. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa banget dong. Soalnya anak gue suka banget. Iya. Apalagi Aksa kan? sama Alia ya? Iya, Aksa sama Alia. Aksa bukan? Oh iya, itu nama dia. Bener. Karena anak gue gitu, kalau misalnya dia nonton pertunjukan musik atau apa tuh suka. Apalagi anak gue suka nyanyi. Nah, iya suka nyanyi. Digitarin gak sih? Iya, gue main gitar terus dia nyanyi. Gue pengen nanya soal ini di konser lo itu kan tadi katanya dia kids friendly juga berarti. Kids friendly, terus juga ramah disabilitas juga. Oke. Nah itu apa yang disiapkan buat kids berarti? Apakah ada itu playground kecil atau sebenarnya nanti konsepnya di luparnya jadi pesta rakyat ya, karena namanya juga Bingah, jadi pengen ini bukan perayaan tentang aku tapi perayaan tentang semuanya. Jadi memang nanti instalasi di depannya juga memang konsepnya lebih ke pesta rakyat aja. Pesta rakyat. Oh, kayak jadi meriah-meriah gitu. Iya, meriah yang fun tapi yang juga tradisional gitu. Jadi mau otentik lah kerasanya. Menarik juga ya, bisa family. Iya. Yang datang karena
Karena kalau gue diajarin sama produser gue dulu, lo kalau bikin film yang family, terutama kalau lo rilisnya pas lagi lebaran atau holiday season, itu lebih enak jualannya. Karena family itu biasa beli tiket tuh langsung 4, langsung 5. Iya benar juga. Iya kan? Iya. Jadi makanya, ini kalau produser gue yang lama ya, dia selalu bilang kayak, Radit ini ada elemen buat family-nya nggak? Ada elemen buat family karena argumen dia gitu, mereka sekali beli tiket tuh 5, 4, 5, kadang buat saudara-saudaranya juga gitu. Kayaknya itu juga berkontribusi kali ya di mungkin ya, makanya walaupun nggak kepikiran ya. Walaupun nggak kepikiran. Gitu. Waktu pas kita pertama kali announce, kita belum pertama kali dibuka tiket kita belum announce bahwa ini akan kids friendly. Jam berapa tuh belum. Pas kita announce, mereka pada seneng gitu loh. Tapi kayaknya kalau misalnya kita udah announce dari awal, mungkin bisa 3 kali show. Lebih ngaco lagi tuh yang beli ya, lebih banyak lagi gitu. 3 kali show. Next. tapi jujur ya, kalau 2 kali show, lu stamina, lu tahu gitu, lu kuat gitu buat 2 kali show. Stamina, insya Allah sih. Karena gue main stand up 2 kali show udah capek banget kan, tiap hari kan. Kalau kita sambil nari juga ya. Oh, itu lebih ke persiapan kali berarti ya? Persiapan fisiknya aja sih paling lebih. Karena gue ngelihat Taylor Swift itu kan 4 hari itu kalau nggak salah apa 3. Berturut-turut ya? Iya, yang di Singapura itu, terus dia ada yang muter, ada apa segala macam. Iya. Susah juga kali ya jadi penyanyi berarti. Itu ada koreonya juga. Ada, koreonya ada juga. Nari juga, terus ada kejutan-kejutan. Terus, ininya bintang tamunya banyak dong. Ada. Itu juga dan itu tapi akan menjadi kejutan. Tetap kejutan juga. Kejutan yang datang kayak wow. Gue penasaran lagi. Gitu kan. Gue pengen nanya ini dong, proses kreatif untuk lo bikin project bareng Gempi sih. Lucu gemes saya. Itu gimana sih? Nah itu awalnya gara-gara pertunjukan Tutur Batin yang tahun kemarin itu, yang konser gue yang pertama itu. Ternyata Gempi tuh nonton sama Gading sama Giselle. Mereka bertiga nonton. Iya, terus hatam lah Gempi itu lagu-laguku juga, lagu-lagu apalagi ya lagu yang temanya universal ya, dunia tipu-tipu. Terus mereka juga pernah bikin covernya juga nyanyi lagu aku. Kalau kita juga berdm-dman gitu sama Gading. Lanjut saya. Awalnya ini setelah nonton terus dia main tenis sama Gading. Yeah. Gue nemenin. Oh iya, main tenis dulu. Main tenis daerah mana gitu lupa. Terus si Gading lagi sambil main tuh, Yur, lu ada lagu nggak buat Gempi? Oh itu sambil main. Iya, sambil main. Proyeknya dimulai dari tenis, memukul bola. Ya. Kayak orang golf gitu ya. Iya. Terus gue langsung kepikir, kayaknya karena kita tahu Gempi itu adalah kesayangan masyarakat Indonesia. Semua orang pasti sayang. Semua sayang Gempi gitu. Terus kayaknya kalaupun memang Gempi pengen nyanyi, kayaknya kita harus treat bener deh. Dan gue pengen banget kayak bukan melindungi ya, pengen ngejagain Gempi dalam hal lirik, aransemen gitu loh. Ketika dia pertama kali bernyanyi kayaknya harus yang benar-benar sesuai dengan usianya, tapi nggak kekanak-kanakan gitu loh. Jadi akhirnya oke deh Ding, kita bikinin gitu loh. Itu dari keputusan oke Ding itu sambil main tenis? Iya. Sambil main tenis gue, oke Ding. Oke Ding. Iya. Kita main tenis ya. Iya sampai itu, abis itu berapa lama ya? Abis itu gue bikinin lagunya. Itu bikinin lagu berarti lagunya belum ada, cuma karena lo tahu mau ada Gempi, lo bikin gitu lo buat. Jadi visualisasi kita bikin lagu itu memang ngelihat dari wajahnya, personalitinya, cocoknya seperti apa gitu, warnanya dia seperti apa gitu. Gimana tuh caranya tuh? Gimana caranya lo memvisualkan ini penyanyinya adalah ini, maka lagunya gini, itu gimana? Dari apa tuh? Mungkin biasanya gue harus ngobrol sama orangnya satu persatu kalau gue bikin lagu sama dia, harus curhat ngobrol. Tapi karena gue sama Gempi tidak sedekat itu karena jadwal dia tuh dari Senin sampai Sabtu. Oh lesnya full les sampai jam 4 sore. Lebih sibuk dari sore. kita kayaknya ya. Iya. Senin dia Muay Thai ya kalau nggak. Kayaknya ada juga deh. Ada juga. Ternyata ada, gue bercanda ternyata ada. Ada juga deh. Terus karena gue dekat sama Gading, gue kenal sama Giselle juga, gue mencoba mengkolaborasikan sifat mereka berdua yang gue yakin akan turun ke Gempi juga sebenarnya. Oke. Jadi gue ngeliat dari itu, ngeliat dari sosial media mereka, gue banyak nanya sama Gading, sehingga di kepala gue ada lirik-lirik yang pertama kali ada di kepala gue adalah kata-kata Gempi ini anak ajaib ya. Kita tahu misalnya Gempi tuh selalu bilang keluarga aku pisah kingdom. Bahasa dia tuh itu pisah kingdom. Jadi dia punya 2 kerajaan. Unik sekali seorang anak mempunyai perspektif seperti itu. Gitu. Menurut kita berdua tuh gila ajaib banget deh Gempi. Dia tuh olahraga skate bisa, berenang jago,
Bukan cuma bisa, tapi juga bikin kita ya impresif gitu ya apa yang dia lakukan. Jadi kata yang pertama keluar di kepala kita berdua adalah ajaib. Itu adalah keywordnya gitu loh. Nah ini nih apa diskusi atau kayak apa ya kata-kata yang pas kayaknya ajaib apa salah satu kayak punya gini duluan. gitu tiba-tiba keluar barengan aja gitu ya. Lupa kata pertamanya dari aku atau dari Yura gitu. Pokoknya lagi ngobrol gini nih, lagi brainstorming lagi ngobrol gini, ajaib ya gitu. Terus kita ngelihat apa yang bisa kita build dari ajaib ini ya. Kita pengen meng-capture kehangatan keluarganya si Pisah Kingdom ini tapi tetap hangat. Dari situ sih awalnya. Terus kita mulai nulis liriknya. Dia lirik dulu? Gua lirik dulu, terus seperti biasa gua selalu cepat nulis lirik, Yura selalu cepat bikin notasi. Jadi Yura bikin notasinya, gue bikin liriknya, langsung jadi. Terus gua bikin musiknya, di rumah. Abis jadi Yura coba take guide-nya, gue kirimin ke Gading gitu. Ding, gini suka nggak? Dia bilang, kita kirim voice note ya. Iya. Anjir merinding gue. Dan tapi biasanya kalau misalnya aku bikin lagu, bikin nada, karena waktu itu kita ketemunya seringnya virtual sama Gempi, jadi aku meriset ke biasanya kalau dia nyanyi tuh range vokalnya segimana. Jadi kalau udah tahu ini suara range-nya Gempi tuh dari sini sampai sini, jadi aku bikin nadanya juga di range yang pasti dia nyaman untuk anak-anak. Iya, oke. Kayak gue dengar cerita lo sama Dea waktu itu. Lu bikinnya guide-nya sama siapa, pas janji sama Dea kerendahan. Iya, terus kita harus adjust kan. Iya, adjust. Kalau Yura tuh dia tuh anehnya bisa ngira-ngira range vokalnya ini cocoknya di sini. Jadi pas dia kasih ke Gempi dia udah langsung. Itu berdasarkan video-video Gempi nyanyi gitu ya? Iya. Diraba gitu, intervalnya gimana gitu ya? Betul, abis itu dikirimin ke Gading, terus Gadingnya gila bagus banget. Terus dikirimin ke Gempi, dia ngirim voice note, aku suka gitu. Terus itu dia draft langsung, draft satu? Anjir, langsung suka. Langsung suka, abis itu coba nyanyiin pakai voice note tuh, pakai suara Gempi gitu. Dia langsung kirim voice note, beberapa voice note nyanyi dari awal sampai akhir kali. Kalau gini bagus nggak kan? Iya, gemes banget deh. Gemes banget. Nggak lama dari situ, mungkin besoknya si Gading ngirim nge-WhatsApp lagi ke kita, ngirim dalam bentuk video. Jadi lagunya dia tempel sama video-video liburan. Yang which is akhirnya dibagusin lagi, di craft lagi untuk jadi MV-nya. Cuman dia ngirimin video asal gitu si Gading ngedit kirimin ke kita. Kita nangis, pas gua lihat, gila, sedih banget. Terus manajernya dia tuh cowok, Tintus Hermawan namanya. Oke. Bapak Tintus Hermawan tidak pernah nangis, nonton film apa pun tidak pernah nangis, denger lagu aku juga jarang nangis. Kalau Pak Tintus lah, melihat video Gempi dia nangis. Karena jadi inget anaknya, gitu, anak perempuannya. Gitu lah kurang lebih. Gitu. Merinding gue. Jadi gitu. Ya udah hari kita rilis deh. Cuma kalau tadi lirik duluan, berarti lo lirik udah ada ya? Iya. Terus Yura kan notasi. Kan kadang penggalan lirik itu gimana cara matchingin sama notasinya? Berarti Yura yang menyesuaikan dari lirik yang Doni bikin. Bisa gitu, bisa juga kadang-kadang kalau misalnya liriknya kayaknya kita potong atau kita sederhanakan, atau kalau aku butuh tambahan kata nih, dia secepat itu bisa. Berarti se-fleksibel itu ya. Berarti nggak harga mati nih liriknya ini, lo notasinya ini. Kan misalnya ada satu contoh lagi, Yura ngerjain lagunya Rizky Febian waktu itu sama siapa? Mika Tambayong. Waktu itu yang nulis liriknya Anji itu ngirim lirik ya, bentuknya ada kayak cerpen gitu loh, satu panjang banget gitu. Kayak cerita aja, bentuknya cerita gitu loh. Yur tolong bikinin gitu loh. Yura taruh liriknya di depan piano, langsung jadi lagu. Jadi dia potong-potong sendiri. Jadi kalau di film tuh kayak kata-katanya ada yang hilang, ada yang diganti. Dia edit langsung gitu loh, sambil direkam. Udah jadi, kirimin ke Anji gitu. Udah, abis itu udah kelar. Jadi. Ya Allah, cepet bener, kayak aneh bener. Aneh. Berarti yang lagu Gempi yang ajaib itu kan menurut gue bagus gitu ya. Udah denger ya? Udah dong. Terus video liriknya gue juga ada nonton tuh. Yang apa, yang di kayak panggung gitu kan. Iya. Tapi MV-nya belum, emang belum rilis. Ada. Udah. Gue belum sempat nonton MV-nya. Nah, berarti itu draft 1 yang dikirimin ke Gempi itu bener yang akhirnya diproduksi gitu. Jadi nggak ada notes, revisi gitu, nggak ada itu. Nggak ada dari situ. Gue gokil loh. Bisa ya? Berarti lo bikin album juga gitu? Sering kali gitu ya. Kalau aku tuh prinsipnya gini, kalau bikin karya, once kita udah misalnya in the zone, beres sampai akhir, itu yang bakal jadi yang tiba-tiba feeling kita ini bisa nih hits gitu ya, misalnya bisa. Tapi kalau misalnya kayak dibikin udah banyak kayak ini berulang lagi nih, mungkin itu kayaknya bisa enggak jadi, deh. tapi mungkin butuh sesuatu yang
push lagi lebih heboh mungkin di promonya atau di marketingnya, tapi kalau sesuatu yang rasanya organik yang sama Tuhan udah dikasih in the zone yang lo juga suka ngerasain kan bikin karya tiba-tiba lagi beres gitu kayak bener. Gitu. Nah, malah gimana tadi? Gitu. Ya kayak misalnya kita pupi lancar gitu, nggak usah yang nggak usah gitu kan. Iya sih. Gitu langsung ini jadi deh. Betul. Sama gue tuh biasanya ngetesnya antara ini lagu jadi atau enggak tuh dari merinding. Mau itu lagunya happy atau lagunya upbeat, bukan hanya lagu sedih ya. Mau lagu apapun itu kalau pertama kali denger langsung dikasih sensasi bulu kuduku berdiri, insya Allah ini jadi gitu. Tapi kalau udah nggak ada, ya mungkin bisa dirilis tapi butuh apa? Ya kalau album jadi B-side kosmetik lain gitu ya. Jadi B-side ya kalau B-side gitu. Oke. Terakhir nih untuk tahun ini apa nih plan-plan kalian berdua nih? Tadi kan udah ada tuh mau konser, mau ngelihat MU kalah. Jangan. Ya Allah dong, tolong ya teman-teman doain mudah-mudahan di hadiah anniversary aku ini ya. Ya Allah, udah mah kita takut nonton ini. Ini bapak 40 tahun zolim doanya. Ya kita doain mudah-mudahan saat kita nonton kesana tuh menang, tolong ya. Ini mudah-mudahan. Daripada nanti mama aku tahajud nangis lagi. Mendingan ini menang, jadi nanti rumah tangga kita ada ayam. Thanks. Itu kan baru Februari tuh. Akhir Februari. Tapi yang lainnya ada project apa? Yang bisa di-share? Setelah ini dia akan mempersiapkan album keempatnya. Kalau gua akan ada project lagu dengan film. Maksudnya buat filmnya atau soundtrack atau? Untuk soundtracknya. Terus ada kemungkinan duet gua sama Sheila Dara akan mulai jalan lagi. Oh iya, karena lu itu kan ada satu project duo bareng itu. Terus ya album gue yang Daur Hidup kemarin gue umurnya masih panjang, jadi ada single-single berikutnya. Siap. Keluar. Terima kasih udah mampir. Terima kasih banyak. Mohon doanya ya, thank you. Dan juga nonton konser Bingah tanggal 2 Februari. Betul. Ya, tungguin itunya, giveaway-nya. Ya, tungguin giveaway. Oh iya, ada giveaway-nya teman-teman. Tungguin ya. Di Instagram aku. Dan jangan lupa Anissa, Aksa sama Alia nanti gue siapin tiketnya. 2 Februari. Siap. Mantap. Thank you semua, dadah.